Dua tim raksasa, dua jalan berbeda, tapi satu tujuan, tahta Eropa. PSG dan Inter Milan siap bentrok di final Liga Champions 2025. Tapi tahukah kamu ada banyak fakta mengejutkan di balik perjalanan mereka? Final Liga Champions musim 2024-2025 akan mempertemukan Paris Saint-Germain dan Inter Milan. Dua tim dengan sejarah dan gaya bermain yang sangat berbeda, namun keduanya menempuh perjalanan panjang dan penuh drama untuk bisa sampai ke puncak kompetisi tertinggi Eropa. PSG akhirnya berhasil kembali ke final setelah mengubur trauma musim-musim sebelumnya. Sementara Inter Milan justru tampil mengejutkan dengan pertahanan solid dan konsistensi luar biasa. Di video ini, kita akan membahas fakta-fakta unik dan menarik yang mungkin belum kamu ketahui tentang mereka. Jadi, yuk ikuti dan simak sampai akhir. Fakta pertama, dalam perjalanan mereka di Liga Champions, Paris Saint-Germain dan Inter Milan sama-sama mencatat sejarah dengan capaian final yang berbuah kekalahan. PSG harus menelan pil pahit saat berhadapan dengan Bayern Munich di final 2020. Sementara Inter Milan belum lama ini merasakan getirnya kekalahan dari Manchester City pada final 2023. Kedua tim kini hadir kembali dengan tekad membara untuk menebus kegagalan tersebut dan meraih gelar yang selama ini mereka impikan. Yang kedua, Inter Milan terpuruk dengan 3 kali kekalahan beruntun sebelum akhirnya mampu menahan imbang Barcelona di semifinal leg pertama. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengungkapkan saat itu timnya sedang melalui pekan yang sulit. Tak sekadar performa yang menurun, daftar cedera pemain Inter pun bertambah setelah Benjamin Pavard tumbang di tengah kekalahan dari Roma. Entah ini sebagai strategi yang dipilih tim kepelatihan sebelum melawan Barcelona atau bukan, yang jelas salah satu dampaknya adalah Inter harus rela turun tersalib Napoli dengan selisih 3 poin. Selanjutnya jika mau finish di posisi pertama klasemen, selain harus konsisten, Inter bergantung pada kekalahan Napoli pada pertandingan-pertandingan tersisa Serie A. Yang ketiga, Paris Saint-Germain, PSG, mencatatkan sejarah baru dengan mencapai final Liga Champions 2024-2025, meskipun tanpa kehadiran bintang-bintang seperti Neymar, Messi, dan Mbappe. Keberhasilan ini diraih setelah mereka mengalahkan Arsenal dengan agregat 3-1 di semifinal, menunjukkan kekuatan tim yang solid dan semangat juang yang tinggi. Menariknya, PSG menjadi klub Prancis pertama yang mencapai final Liga Champions 2 kali, setelah sebelumnya menjadi runner-up pada 2019-2020. Perjalanan mereka menuju final kali ini dipenuhi tantangan, namun tim berhasil menunjukkan ketahanan dan kerja sama yang luar biasa, terutama dalam pertandingan leg kedua semifinal di mana mereka menang 2-1. Final ini bukan hanya sekadar pertandingan untuk meraih trofi, tetapi juga kesempatan bagi PSG untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Dengan motivasi untuk menghapus kekecewaan masa lalu, PSG siap menghadapi Inter Milan dalam duel yang menjanjikan ketegangan dan drama di lapangan. Yang keempat, meski kalah pengalaman dari Inter Milan dalam hal capaian klub sepanjang sejarah UCL, portofolio Luis Enrique masih lebih mentereng. Dengan pengalaman 59 pertandingan di Liga Champions, Luis Enrique jelas lebih berpengalaman dibandingkan Inzaghi yang baru melatih dalam 49 pertandingan Liga Champions. Meskipun mencatatkan 16 kekalahan, Enrique tetap unggul dengan rata-rata 1,98 poin per pertandingan berbanding Inzaghi dengan 1,86 poin per pertandingan. Pengalaman luas Enrique di kompetisi Eropa memberinya pemahaman mendalam tentang bagaimana menghadapi tim-tim terbaik dunia. Selain itu, Enrique juga memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam meraih trofi besar. Dengan 11 gelar besar, termasuk 1 Liga Champions bersama Barcelona, Enrique memiliki keuntungan besar dalam hal tekanan final. Di sisi lain, meskipun hanya memiliki 4 trofi besar, Inzaghi menunjukkan bahwa dia mampu mengalahkan tim besar dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Dari sisi pola permainan, Enrique dikenal dengan filosofi menyerang dan penguasaan bola. Gaya permainan ini memungkinkan timnya mendominasi pertandingan dengan cepat, dan hal ini terbukti efektif di Liga Champions. Di PSG, Enrique menerapkan pendekatan serupa seperti saat melatih Barcelona, menekan lawan dan mengendalikan tempo. Gaya ini telah membawa hasil positif, meskipun kadang-kadang timnya menghadapi kesulitan melawan tim yang lebih pragmatis. Berbeda dengan Enrique, Inzaghi lebih mengandalkan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis pada pertahanan yang solid. Dia piawai dalam mengorganisasi timnya, memanfaatkan serangan balik dengan cepat, dan menghadirkan kejutan taktis bagi lawan. Di Inter Milan,
Inzaghi berhasil menyusun tim yang kokoh di belakang dan berbahaya dalam transisi, yang terbukti sangat efektif dalam kompetisi ini. Yang kelima, dari sisi usia rata-rata pemain, kedua tim punya skuad dengan perbedaan usia cukup mencolok. PSG merupakan tim termuda di Liga Champions musim ini. Rata-rata usia mereka 23,8 tahun. Sedangkan Inter Milan, layak disebut tim senior. Usia para pemainnya rata-rata 29,5 tahun. Pertanyaannya adalah apakah ini berpengaruh? Tentu. Bagi tim yang cenderung bermain pragmatis, kesabaran dan adaptasi tim di lapangan dalam mencari celah musuh merupakan faktor kunci setelah strategi pelatih. Sisi kelebihan kematangan usia ini sudah terbukti saat Inter melawan Barcelona di semifinal. Meskipun tim Barcelona bertabur bintang muda potensial, kematangan para pemain Inter Milan mampu meladeni mereka. Bahkan kemenangan Inter didapatkan di masa injury time. Babak tambahan waktu di mana tim muda secara fisik tentu lebih diunggulkan. Namun kenyataan telah mengatakan bahwa kematangan tim dapat mematahkannya. Barcelona keok di tangan tim tua. Nah, dari fakta-fakta ini, mana yang bikin kamu yakin akan jadi juara Liga Champions musim ini? Jawab di kolom komentar ya. Boleh juga kamu share video ini ke teman-teman kamu yang lagi bingung mau jagoin yang mana. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat, salam sepak bola.